Halo Workers, Workerspedia masih berbincang-bincang dengan Ibu Iftida Yasar. Buat kalian yang sedang bingung, gimana mulai lagi setelah mungkin ada yang dirumahkan sama kantor kalian dulu? Bahkan mungkin ada yang di antara kalian kena pemutusan hubungan kerja. Nah, ini nih waktunya. Kalian kumpulin semangat lagi. Di konten kali ini, Workerspedia kasih pandangan buat kalian soal pekerjaan apa aja yang akan jadi tren di tahun 2022. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita simak informasinya. Jadi memang yang utama adalah kesehatan dulu. Kesehatannya udah benar, baru bisa membangkitkan atau membangun ekonomi. Ya kan kalau kita lihat kita cukup berhasil untuk menumbuhkan kesadaran menjaga prokes ya. Kita lihat di mana-mana sekarang sudah pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga saya banyak mengunjungi rumah sakit juga sudah hampir pos nol ya, tidak ada lagi pasien-pasien COVID yang dirawat. Artinya ekonomi sudah mulai bergerak. Nah, ekonomi sudah bergerak, apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang menantang ya, yang membuat kita berhasil di tahun 2022. Tentu saja kalau berdasarkan ini saya lihat catatan di sini ya. World Economic Forum itu di tahun 2022 itu pekerjaan-pekerjaan yang diprediksikan akan cerah adalah satu praktisi medis. Praktisi medis itu pada saat COVID melanda itu kita sangat kekurangan tenaga medis. Praktisi medis bukan saja dokter ya, tapi juga asisten, perawat dan sebagainya. Dan juga mereka yang bekerja di laboratorium ya, melakukan analisa ya di apotek dan sebagainya. Pada saat kesadaran untuk menjaga kesehatan meningkat, orang sekarang dia lebih kepada pencegahan, bukan mengobati. Artinya gaya hidup berubah, trennya menjadi menjaga kesehatan ya, sehingga mereka bisa menjadi konsultan kesehatan, bagaimana asupan makanan supaya tetap sehat, bagaimana gaya hidup ya, olahraga dan sebagainya. Lalu spesialis SEO, Search Engine Optimization. Jadi pada saat kita misalnya search di internet gitu, nah itu yang duluan keluar adalah perusahaan yang bagus banget ininya ya, gimana dia top of mind-nya. Kayak kita misalnya minum teh, yang paling enak apa sih? Teh botol langsung ya, ininya ya, itu udah top of mind gitu. Tugas dari spesialis search engine optimization itu adalah mendorong produk-produk itu keluar begitu dicari oleh orang. Nah ini dia akan dibayar sangat mahal. Jadi tidak lagi melihat oh dia udah senior, oh dia udah usianya udah mateng gitu ya, enggak. Tapi lebih kepada kompetensi. Walaupun dia masih muda ya, tapi dia kompetensinya dibutuhkan, maka orang akan bayar mahal ya. Lalu yang ketiga adalah digital marketer. Tentu saja sekarang produknya apa sih? Bahkan produk diri sendiri aja ya, ada nenek-nenek, tante siapa itu yang terkenal banget gitu ya. Terus ada mamahnya siapa gitu yang jualan rujak, jualan apa, tapi cara dia memasarkannya dan mahal banget gitu ya. 100.000, saya sampai kaget, rujak 100.000 mahal banget menurut saya gitu ya. Tapi kok laku gitu ya. Tapi balik lagi, ini adalah digital marketer ya. Bagaimana kita menjual produknya bisa barang, bisa diri kita sendiri, bisa kita cerita tiap hari ya. Saya tadinya nggak tahu si Atta Halilintar tuh siapa sih gitu ya. Oh ternyata dia YouTuber yang paling top nomor berapa di ASEAN gitu ya. Oh apa sih yang dia jual? Yang dia jual cerita dia sehari-hari gitu. Menarik atau enggak, itu yang nanti akan menentukan kita berhasil apa enggak gitu ya. Jadi sekarang kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber ya. Ngapain susah-susah kerja di kantor ya kalau bisa jadi YouTuber gitu. Lalu pengembang aplikasi. Tidak semua orang mau narsis menjadi YouTuber ya, dia pasti punya
the team behind, ya, dia yang akan nyiapin konten, dia akan nyiapin aplikasinya, pakai inilah, pakai itu dan sebagainya. Ini juga akan menjadi pekerjaan, ya. Sehingga kalau dulu orang bekerja itu adalah dari pagi sampai sore, lalu pakai baju yang bagus gitu ya. Sekarang baju bagus juga sih, tapi kaos ya, bersih yang penting. Lalu software developer dan engineer, ini juga menjadi profesi yang sangat dibutuhkan ya. Karena software itu kan terus berkembang ya. Hari ini mungkin laku, tapi besoknya udah berubah lagi. Nah, ini diperlukan orang-orang yang terus-menerus melakukan perubahan ya. Lalu data analisis, salah satu pekerjaan yang paling dibutuhkan ini juga adalah data analis. Ya, di mana misalnya untuk memastikan tren pekerjaan apa di tahun 2022 yang paling bagus itu berdasarkan data analisis. Jadi dari mulai gajinya, nah ini nanti harus berpengaruh terhadap pendidikan. Ya, saya ingat setiap tahun universitas di Singapura itu melakukan riset atau mengambil sampel di Indonesia di perusahaan-perusahaan besar, dia menanyakan, ya, dia ke Apindo, dia ke Kadin, ya, dia menanyakan apa tren yang dibutuhkan oleh perusahaan di Indonesia tahun 2022. Ya, begitu kita katakan tadi A, B, C, D, maka dia akan merubah kurikulum sekolahnya dan menutup kurikulum yang nggak laku lagi. Ya, kalau kita kan agak lama untuk melakukan itu, ya, tapi negara-negara maju dengan cepat merubah kurikulumnya. Lalu tentu saja akuntan ya, di mana sustainable atau kesinambungan dari sebuah perusahaan itu rohnya ada di keuangan. Ya, sepanjang uangnya bisa ditata dengan baik ya, maka dia menjadi backbone atau menjadi tulang punggung ya. Lalu yang ke-8 konstruksi dan teknis. Konstruksi kalau dilihat di masa pandemi ini yang tetap diperbolehkan jalan tidak terkena PPKM adalah konstruksi. Karena apa? Karena pembangunan tetap berjalan. Ya, jadi ini juga sampai kiamat juga kita tetap melakukan pembangunan. Dan yang terakhir ahli lingkungan, ya. Jadi lingkungan menjadi semakin tercemar, orang menjadi semakin kalau dulu kan kayaknya orang nggak terlalu aware ya mengenai lingkungan, tapi sekarang orang udah takut ya, udah takut terhadap kesehatan, menjaga kesehatan dan sebagainya. Workers juga harus punya critical thinking. Ya, itu menjadi penting. Critical thinking itu gimana sih? Bekerja bukan hanya kayak robot gitu, dari pagi sampai sore itu aja yang dikerjain. Enggak, tapi dia dengan cepat mengetahui ini kayaknya ada yang nggak bener nih, ini ada yang nggak bagus nih gitu. Dia menyampaikan, ya, atau perusahaan mendorong karyawannya untuk memberikan ide-ide dan diberikan penghargaan serta dipakai gitu. Ide-ide yang sangat sederhana tapi bagus ya. Kedua, communication. Sangat penting untuk menjalin komunikasi ya. Jadi kalau zaman dulu ada diam adalah emas ya, sekarang udah nggak bisa. Ya, diam boleh ya, tapi kalau dia kerja di IT emang harus diam kan, tapi dia berkomunikasi terus melalui teknologi ya. Lalu creativity. Kreativitas menjadi juga penting ya, dimana tadi saya katakan harus dengan cepat melihat gitu. Bahwa misalnya saya punya nih kamera gitu, oh ternyata dulu kayaknya kemana-mana harus pakai kamera, oh ternyata udah ada di handphone gitu. Jadi dia harus cepat berubah ya. Kolaborasi, kerjasama ya, kerjasama juga menjadi hal yang sangat penting. Iya, berarti harus merubah kompetensinya. Tadi saya mengatakan bahwa ada pelatihan memang yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengenai perubahan kompetensi. Tadinya misalnya dia adalah seorang administrasi ya, bisa berubah menjadi marketing gitu misalnya, atau menjadi IT. Dia harus menambah lagi kompetensinya. Jadi tidak ada yang tidak bisa ya. Apalagi kalau yang sifatnya teknologi itu kan tidak mengenal usia ya. Kalau lihat itu sekarang banyak sekali fashion street yang dilakukan oleh nenek-nenek seperti saya ya. Jadi usianya udah 60 ke atas, udah bebas ya, sudah mau bersenang-senang ya. Itu mereka membuat vlog sendiri ya, bergaya-gaya sendiri, membuat gaya hidup sehat dan sebagainya itu dilakukan sendiri. Jadi artinya merubah paradigma termasuk tadi
Kalau saya sih menganjurkan bahwa apapun pekerjaan kita, lakukan pekerjaan satu lagi jualan. Karena itu yang paling utama. Hobi saya jualan. Umur 45 dites bakat, 1-15 adalah jualan, marketing ya. Ya, jualan tadi bukan artinya produk ya, bisa produk orang lain, bisa diri sendiri, bisa ide dan sebagainya. Jadi kembali lagi, orang-orang yang menyukai marketing atau sales itu mereka adalah orang yang kreatif, dinamis, dan juga komunikasinya bagus. Oke workers, saya Iftidaya Yasar. Ya, bersama-sama kita tetap semangat, tetap optimis, dan kita yakin insya Allah dengan bantuan Allah ya, kita akan melewati masa-masa ini dan akan lebih baik lagi di tahun 2022. Tetap semangat.